Oke. Selamat malam Pak David. Kami dari kelompok yang berikutnya, yang sebelumnya kita sudah presentasi, kita sudah memperbaiki dan menyempurnakan untuk dashboard kita. Saya Geo dan bersama saya di sini juga sudah ada Citra, kemudian ada Firda dan juga Ray. Dan kita akan mempresentasikan kembali Pak dashboard yang sudah kita uh, buat, yang sudah kita susun terkait dengan analisis kesehatan mental, burnout, dan pengalaman karyawan dalam perusahaan. Nah, seperti yang kita lihat di layar nih, Pak, perusahaan ini sedang mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Performanya sangat luar biasa. Nah, namun pertumbuhan ini itu didorong dengan kontribusi tanpa batas oleh karyawan-karyawannya, Pak. Di sini kita akan melihat background-nya seperti apa sih, apa yang membuat eh, karyawan-karyawan di sini mengalami burnout dan kemudian berujung kepada tingkat keinginan untuk resign yang besar. Nah, selaku HR manager, kami di sini melihat data apa sih yang bisa memberikan hasil dan output yang bisa kita olah, yang kita bisa akan wujudkan untuk menjadi insight-insight yang akan bisa memberikan perubahan menjadi lebih baik untuk perusahaan. Karena sebagai seorang HR manager, sebagai seorang HR sumber daya manusia, kita sadar betul bahwa eh, karyawan merupakan aset yang penting buat sebuah bisnis ataupun perusahaan. Nah, untuk itu kita akan melihat bagaimana mengelola karyawan ini agar bisa tetap bertumbuh dan berkembang bersama dengan bisnis dan menghasilkan output-output sehingga produktivitas dari bisnis unit tersebut juga semakin meningkat. Di sini kita melihat ada 4 krisis utama yang terdeteksi dari data yang sudah kita analisa yang tertera pada dashboard ini. Yang pertama adalah terjadinya eskalasi stres. Di sini burnout dari stres kerja sangat meningkat signifikan di berbagai lini secara terus-menerus. Nanti juga kita melihat di krisis yang kedua, eskalasi stres ini juga meningkat karena adanya overtime yang tinggi, yang konsisten dan melebihi batas. Nanti kita juga akan melihat data jam kerja dari keseluruhan karyawan. Nah, di data kita bisa mendapatkan bahwa karyawan mendapatkan jam kerja yang lebih dari 40 jam seminggunya, sehingga terdapat konsistensi dari eh, kelebihan jam kerja yang cukup masif, yang membuat kinerja karyawan juga menurun dan meningkatkan rasa burnout bagi karyawan. Nah, krisis yang ketiga ini adalah risiko resign yang melonjak tajam. Seperti kita lihat di data, pengunduran dirinya meningkat hingga menyentuh persentase sebanyak 31,9%. Ini cukup besar untuk sebuah perusahaan karena kebutuhan mendesak juga akan solusi yang berbasis data. Jika kita melihat eh, krisis-krisis ini, adanya kebutuhan yang besar sekali, apakah eh, yang harus dilakukan, solusi apa yang dilakukan berbasis data. Karena kalau people analytic itu kita akan melihat segala sesuatunya berdasarkan data untuk kita memberikan insight-insight kepada perusahaan ke depannya. Nah, dari dashboard yang sudah kelompok kita bikinkan ini, Pak, ini kita menetapkan 3 tujuan strategis. Kita melakukan diagnosa mental yang objektif berdasarkan data yang muncul. Kemudian kita mengidentifikasikan faktor utama apa yang menyebabkan burnout. Serta kita juga mengukur korelasi langsungnya dengan niat karyawan meninggalkan organisasi. Nah, dari sini nanti di akhir kita akan bisa memberikan insight buat perusahaan, apa sih yang harus perusahaan lakukan agar bisa kembali memberdayakan eh, karyawan dan meningkatkan kesejahteraan dari karyawan-karyawan tersebut. Nah, sebagaimana kita pelajari untuk selanjutnya, di sini kita akan buka untuk tab 9D APA-nya. Nah, di sini kita belajari bersama bahwa ada 9 dimensi. Ya kan, Bapak Ibu, namun di sini kita akan bagi menjadi 3 pilar besarnya. 3 pilar besarnya terdiri dari yang pertama adalah foundation pilarnya, itu terdiri dari governance culture dan methodology. Kemudian resources pilar itu terdiri dari stakeholder, skills, dan teknologi. Kemudian value pilarnya yang terdiri dari data workforce, business, dan outcomes. Nah, di sini kita akan melihat satu persatu, Bapak Ibu, analisis kesehatan mental
yang menjadi keunggulan operasional melalui 3 kategori pilar utama tersebut. Yang pertama kita akan melihat di dashboard, yaitu foundation pilar. Kita melihat dari uh, dimensi governance, culture, dan juga dimensi methodology. Nah, di sini kita membangun infrastruktur metodologi dari riset sehingga kita memiliki data yang kuat gitu, dan kita juga memiliki riset yang ketat untuk melindungi kesehatan mental karyawan sebagai standar operasional. Ini maksudnya adalah kita harus tahu juga dari standar operasional ini kita harus mementingkan apakah SOP-SOP yang dilakukan mengutamakan kesejahteraan mental karyawan. Memang benar untuk setiap servis ataupun produksi yang dilakukan oleh perusahaan adalah menjadi prioritas utama, namun kesehatan mental atau kesejahteraan karyawan juga perlu diperhatikan dalam menyusun SOP tersebut. Sehingga riset-riset juga kita harus perlu lakukan agar culture, budaya kerjanya juga, kepatuhan-kepatuhan dan hal-hal step-step yang perlu dilakukan oleh karyawan menjadi lebih mumpuni dan kemudian bisa membantu karyawan untuk merasakan kesejahteraan dalam bekerja, dan mereka akan menikmati pekerjaan mereka dan melakukan pekerjaan mereka kesehariannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang resources pillar. Di sini kita akan berangkat dari dimensi stakeholders, skills, dan teknologi. Di sini kita akan berfokus pada kesiapan setiap karyawan-karyawan dalam bekerja, karena di sini kita akan berfokus kepada peningkatan keahlian masing-masing tim. Ketika karyawan bekerja dan ternyata tidak sesuai dengan kemampuan atau skillnya masing-masing, itu akan meningkatkan stres kerja karyawan. Karena task yang diberikan, job desk yang diberikan akan menjadi beban, bukan menjadi tanggung jawab yang mereka bisa lakukan dengan mudah, dengan sejahtera, tapi menjadi beban buat mereka yang menjurus menjadi stres. Sehingga kita harus perhatikan skill apa yang perlu dikembangkan oleh karyawan dari masing-masing pemangku jabatannya gitu. Kemudian kita juga harus melihat kesejahteraan karyawan secara real time dengan menggunakan teknologi analitik. Jadi kita akan juga bisa melihat dari survei, dan kemudian juga kita akan melihat dari eh, kepuasan customer atau kepuasan karyawan seperti apa untuk kita bisa melihat membuat riset-riset lagi ke depannya. Nah, untuk pilar yang ketiga, kita akan berangkat mengenai data workforce dan kemudian business outcomes. Nah, ini yang paling krusial nih sebenarnya bagi manajemen, karena pilar ini menghubungkan langsung antara kesejahteraan tenaga kerja dengan output ataupun income ataupun juga hasil dari bisnis. Nah, di sini seperti akan terlihat sebagai bagaimana produktivitas karyawan, kemudian akan adanya pengurangan angka resign, dan kemudian adanya peningkatan nilai ekonomi perusahaan. Ini akan sangat berkorelasi karena value pillar ini kita akan membahas tentang datanya, data workforce-nya seperti apa. Apakah mereka overload? Apakah mereka sudah sesuai job desk-nya dengan jumlah karyawan yang ada di departemen tersebut gitu. Nah, ketika mereka akan bekerja dengan baik, maka hasilnya pun bisa membantu secara korelasi lurus dengan bisnis outcome dari perusahaan itu. Sehingga ini akan membuat win-win solution-nya juga kepada perusahaan. Karyawan sejahtera dan kemudian outcomes ataupun goals dari perusahaan bisa tercapai dengan baik begitu. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra. Silakan Citra. Baik, selanjutnya pada dashboard ini tampilannya yaitu ringkasan metrik eksekutif yang dapat dilihat bahwa kondisi well-being karyawan ini perlu menjadi perhatian. Di mana stress score ini berada di angka 7,1, ini menunjukkan bahwa tingkat stres tergolong tinggi. Dan burnout score juga mencapai 6,8 atau mendekati ambang kritis. Nah, untuk rata-rata jam kerja per minggu tercatat 4,7 jam yang berarti terdapat lembur sekitar 8,7 jam di atas jam kerja normal. Untuk kondisi ini sejalan dengan tingginya resign intention sebesar 31,9%. Ini menunjukkan bahwa cukup besarnya risiko kehilangan talenta.
Untuk temuannya adalah adanya hubungan antara tingginya jam kerja dengan meningkatnya niat karyawan untuk riset. Oleh karena itu, suatu organisasi perlu memberi perhatian pada pengelolaan beban kerja untuk mencegah burnout untuk menjaga kesejahteraan sekaligus retensi karyawan. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan heat map korelasi faktor burnout yang menunjukkan hubungan antara burnout score dengan beberapa variabel utama di lingkungan kerja. Dapat dilihat yang paling menonjol yaitu pada hubungan antara stress score dan burnout score dengan nilai korelasinya 0,85. Angka ini menunjukkan korelasi yang positif yang sangat kuat sehingga dapat kita artikan bahwa semakin tinggi tingkat stres karyawan yang dialami karyawan, maka semakin tinggi pula risiko burnout. Selanjutnya, work hours memiliki korelasi 0,47 dan meeting atau rapat sebesar 0,46. Kedua hal tersebut menunjukkan hubungan positif dengan burnout, meskipun tidak sekuat faktor stres sebelumnya. Yang dapat dilihat bahwa peningkatan jam kerja dan tingginya intensitas rapat tiap hari ini dapat berkontribusi terhadap burnout karyawan. Sebaiknya sleep quality menunjukkan korelasi negatif, yaitu minus 0,34, artinya kualitas tidur yang lebih baik cenderung berkaitan dengan tingkat burnout yang lebih rendah. Faktor ini menjadi indikator penting bahwa fisik dan mental berperan dalam menekan burnout. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa burnout ini terutama dipengaruhi oleh tingginya stres kerja yang kemudian diperkuat oleh beban kerja dan intensitas aktivitas kerja harian. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu fokus pada pengelolaan stres, pengaturan jam kerja yang lebih sehat, serta mendorong keseimbangan kerja dan istirahat sebagai langkah memitigasi burnout. Oke, jadi kita masuk ke dalam visualisasi dan simulatornya nih, kawan-kawan. Jadi, coba kita masukkan ke dalam presentation mode. Nah, di sini sudah dijelaskan dan tergambar bahwa terdapat beberapa eh, korelasi nih, kawan-kawan, antara faktor beban kerja dan kesehatan mental karyawan. Yang di mana faktor utama penyebab burnout ini ternyata adalah tingginya jam kerja nih, dan banyaknya rapat setiap hari. Sebaliknya nih, ketika waktu tidurnya cukup, terbukti dari data juga ternyata dapat membantu nih untuk menurunkan burnout itu sendiri, karena itu juga perusahaan juga perlu nih mengurangi jam kerja dan jumlah rapat harian untuk menekan tingkat burnout karyawan. Kalau kita coba masuk ke simulator, kita coba lihat ya di sini. Ketika semakin tinggi jam kerja mereka dan semakin tinggi juga rapat harian mereka, maka mereka memasuki apa namanya, burnout yang sangat kritis, kawan-kawan, dan tingkat untuk melakukan pengunduran dirinya di angka 61%. Sehingga ketika perusahaan menekankan jam kerja mereka di mungkin di 40 ya, tidak lebih dari 40, dan rapat harian mungkin di sekitar 2, atau ya di sekitar 2, resikonya masih sedang, masih masih sedikit lebih oke. Dan ternyata juga didapatkan nih, ketika seorang manajer mendukung bawahannya sendiri, karyawan akan merasa lebih safety dan merasa mereka lebih aman. Dan di sini terbukti, kawan-kawan, niat mengundurkan dirinya sudah turun banyak banget kan, kita lihat di sini. Oke, kita coba masuk ke distribusi skor stresnya karyawan. Jadi di sini sudah didapatkan. Jadi di sini ada 3 jenis ya mode kerjanya dari si perusahaan ini. Yang pertama ada remote atau WFA, work from anywhere. Yang kedua ada hybrid. Yang ketiga ada onsite. Dari data ini kita dapatkan bahwa eh, tingkat stres karyawan remote, hybrid, dan onsite ini sebenarnya hampir sama. Jadi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya. Dan based on dashboard ini juga membuktikan bahwa perubahan sistem kerja itu tidak cukup
untuk menurunkan stres nih jika beban kerja, jumlah rapat, dan tuntutan responnya tidak diperbaiki. Kita coba masuk lagi ke simulator. Nah, semakin tinggi rapat harian ini ternyata ternyata membuat karyawan itu tambah stres nih kawan-kawan. Jadi mungkin perusahaan perlu mengurangi rapat harian ini ya. Next. Nah, persentase karyawan yang ingin resign berdasarkan tingkat burnout. Semakin tinggi tingkat burnout, semakin tinggi pula nilai resign si karyawan ini untuk melakukan resign. Ketika kita lihat nilai persentase burnout-nya mereka rendah atau di angka 16,9%, maka bisa disimpulkan mereka ketika mereka ingin melakukan resign itu angkanya itu persentasenya sangat rendah, kawan-kawan. Sebaliknya ketika sudah berada di atas ini akan sangat rentan sekali untuk resign dari perusahaannya. Dan perlu diperhatikan lagi memang bagi perusahaan untuk eh, memperhatikan apa aja sih yang sebenarnya harus diperbaiki dari perusahaan, apa aja sih yang bisa dikurangi mungkin dalam dalam hal jam kerja, rapat dan sebagainya. Next. Nah, jadi di dashboard ini terdapat rata-rata jam kerja yang dimana berpengaruh langsung kepada burnout ini. Jadi total jam kerjanya di sini eh, 60 sampai 70 jam yang paling tingginya nih. Tetapi kita coba lihat dari data sini, ketika karyawan yang bekerja kurang dari 35 jam, maka mereka memiliki tingkat burnout yang sangat rendah. Namun sebaliknya, ketika mereka melebihi dari di atas 45 jam dalam satu minggu, maka tingkat burnout mereka meningkat sangat tajam, sangat masif naiknya. Dengan dengan tingkat rata-rata yang sangat tinggi tentu akan meningkatkan nilai persentase karyawan untuk melakukan resign. Next. Nah, di sini menjelaskan bahwa densitas karyawan atau intensitas rapat harian dibandingkan dengan waktu tidur malam. Sebagian besar karyawan mungkin menghadiri 4 sampai 6 rapat per hari dan hanya tidur 5 sampai 6,5 jam per malamnya nih. Nah, ketika kita coba mengurangi rapat mungkin dikurangi 2 atau 3 dalam sehari, mungkin sangat membantu untuk karyawan untuk lebih meningkatkan apa namanya tingkat tingkat tidurnya mungkin apa namanya intensitas waktu tidur malamnya. Coba dilihat di sini ya. Kita masuk ke simulatornya. Nih, karyawan yang tidur cukup atau standarnya 7 sampai 6 jam, maka mereka tingkat burnout-nya juga ternyata berpengaruh nih, walaupun eh, sleep quality-nya nggak terlalu berpengaruh terhadap si burnout estimasinya. Tapi kita perlu perhatikan juga nih, ketika jam kerjanya nggak normal, pasti akan mempengaruhi yang namanya performa di kantor dan apa namanya dan perusahaan juga perlu memperhatikan hal ini. Yang keenam, nah di sini didapatkan juga nih ternyata peran dukungan manajer dalam menurunkan tingkat depresi dan kecemasan itu sangat penting juga loh. Jadi karyawan juga perlu mendapat dukungan manajer sehingga mereka merasa safe, sehingga mereka tidak cemas dan mereka lebih bisa menurunkan depresi mereka. Sebaliknya nih, ketika manajer eh, tidak tidak mendukung karyawan, mereka akan lebih kena tuh mentalnya. Dan ini sudah terbukti nih dari sini ya, dari based on datanya. Next. Jadi di sini ada matriks kepuasan kerja yang dimana kami membandingkan tekanan deadline dengan tingkat otonomi karyawan. Berdasarkan dari analisis, di sini menunjukkan tingkat kepuasan kerja dari si karyawan ini tergolong sangat baik. Hal ini juga didukung oleh keseimbangan antara kebebasan dalam bekerja
dan target pekerjaan yang masih proporsional, sehingga sangat membantu sekali dalam menjaga motivasi si karyawan ini sendiri. Oke, next, Mbak Firda. Untuk selanjutnya adalah summary and recommendation, di mana melalui dashboard ini kita dapat mengevaluasi ekosistem kerja suatu perusahaan di mana menggunakan 9 dimension. Untuk rata-rata skor tingkat stres karyawannya itu berada di 7,1 dari 10, dan untuk skor burnout-nya sendiri mencapai 6,8 dari 10, di mana karyawan di sini itu menunjukkan bahwa adanya gejala kelelahan karena karyawan itu sendiri sudah mengalami kelebihan jam waktu pekerjaan, di mana harusnya 40 jam, namun mereka mengalami kelebihan waktu menjadi 48,7 jam per minggu, sehingga mengakibatkan adanya pengunduran diri karyawan yang mencapai 31,9% dari semua level secara merata. Untuk rekomendasi dari strategisnya sendiri itu, di mana perusahaan bisa menerapkan no meeting di setiap hari Jumat, di mana kalaupun ada meeting, diusahakan durasinya itu maksimal di 45 menit. Lalu juga menjaga batas kerja dan jam kerja, di mana menggunakan sistem peringatan otomatis yang membatasi jam kerja lembur maksimal di 4 jam per minggu. Lalu juga perusahaan juga bisa meningkatkan keahlian manajer sendiri, di mana dari indeks kesehatan mental tersebut karyawan itu bisa mengevaluasi kembali KPI dari manajernya. Lalu yang terakhir, adanya program bantuan karyawan, di mana karyawan berhak mengambil cutinya. Oke, lanjut. Oke, untuk temuan kritis berdasarkan data dari dashboard ini, untuk burnout-nya sendiri itu sangat kuat, yang didorong oleh jumlah jam kerja yang over, yang seharusnya batas jam kerjanya itu adalah 40 jam per minggu, tapi ini sudah melebihi batas, yaitu 48 jam per minggu. Lalu juga niat untuk resign itu juga tinggi, di mana tingkat burnout-nya juga tinggi. 46,5% karyawan itu mengalami burnout yang parah, sehingga mengakibatkan adanya niat untuk mereka untuk pindah kerja. Lalu terjadinya fenomena meeting sleep vortex, di mana ketika karyawan itu mengalami kelebihan jam kerja atau kelebihan jam meeting, itu mengakibatkan si karyawan itu gampang jenuh dan membuat si karyawan itu bisa saja tidur di saat jam meeting. Lalu juga ya karyawan itu membutuhkan support untuk manajer sendiri gitu, di mana ya support dari manajer itu sangat penting gitu. Yang terakhir adalah mode jam kerja. Karyawan itu bisa mengatur jam kerjanya melalui remote, hybrid maupun onsite. Jadi memang harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan burnout. Oke, lanjut. Oke, untuk laporan strategisnya sendiri itu ya melalui dashboard ini dapat mengevaluasi kondisi kerja perusahaan, di mana menggunakan 9 dimension. Dari hasil dashboard ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mengalami tingkat stres burnout yang lumayan tinggi.
rata-rata skors dari stres karyawan tersebut mencapai 7,1 dari 10%, di mana kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya beban kerja yang dipengaruhi oleh kelebihan jam kerja yang mencapai 48,7 jam per minggu, di mana 48 jam per minggu itu ya sudah melebihi jam kerjanya, sehingga dampaknya ya mengakibatkan tingkat burnout-nya tinggi dan mengakibatkan keinginan untuk karyawannya sendiri mengundurkan diri dari perusahaan. Untuk temuan kritisnya, meskipun tingkat kepuasan kerja tercatat tinggi, karyawan tetap memiliki niat untuk resign karena dipengaruhi oleh loyalitas dari karyawan sendiri terhadap kompetensi serta tidak nyaman untuk memberikan penilaian yang jujur dalam survei. Nah, dalam data ini juga menunjukkan bahwa burnout ini meningkat tajam ketika jam kerjanya itu tidak diatur gitu atau melebihi 45 jam per minggu. Sebanyak 46,5% karyawan dengan burnout yang berat itu sudah berencana untuk meninggalkan perusahaan. Mungkin perusahaan ini memang harus secara strategis dan secara perlahan memperbaiki jam pekerjaannya sehingga karyawan tidak mudah burnout. Mungkin dari saya itu cukup. Mungkin saya kembalikan ke Mas Gio. Oke, terima kasih Mbak Firda. Baik, Pak David, demikian presentasi dari kelompok kami. Sesuai dengan dashboard ini, kita sudah menganalisa selaku seorang HR manager, kita melihat krisis apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, kemudian kita mengevaluasi dan kemudian menganalisa hal-hal apa sih yang memang perlu kita sentuh dan perlu kita kembangkan untuk bisa mempertahankan kesejahteraan karyawan dan juga berdampak untuk output bisnis outcomes yang stabil dan baik sesuai dengan goals gitu. Jadi Pak David untuk dashboardnya juga nanti akan segera kami submit melalui Binus Maya beserta dengan papernya dan kemudian untuk tugas personal juga akan kami kumpulkan sesuai dengan schedule-nya Pak. Terima kasih Pak, demikian dari kelompok kami. Saya ada Rai dan ada Citra dan ada Firda. Selamat malam Pak. Oke.